Baik, langsung aja Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran awalnya itu berpusat pada guru ya, tapi ke depan ya saat ini dan ke depan itu sudah diarahkan berpusat pada peserta didik atau siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran hanya satu arah, ini berubah menjadi interaktif atau dua arah. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang awalnya pasif ini diarahkan menjadi lebih aktif. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang awalnya abstrak itu menjadi konstekstual atau nyata. Kemudian yang kelima, pembelajaran individu itu menjadi berbasis tim. Kemudian yang keenam, pembelajaran yang awalnya bersifat faktual, siswa hanya menerima konsep dan teori, ini diubah menjadi berpikir kritis, artinya siswa diharapkan bisa memecahkan persoalan. Nah, ini perubahan paradigma dari pembelajaran lama ke pembelajaran baru atau kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang awalnya itu penyampaian pengetahuan menjadi pertukaran pengetahuan. Ada pergeseran. Berarti siswa itu kita anggap sebagai manusia yang punya potensi, bukan kertas kosong Bapak Ibu. Kalau kertas kosong itu paradigma lama, tapi untuk paradigma yang baru ini kita menganggap bahwa siswa itu punya potensi. Tugas kita menuntun kodrat yang ada pada peserta didik. Gitu. Terus disiplin positif, ya, disiplin secara umum dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan, di mana di situ ada kata disiplin, rasanya tidak nyaman. Nah, disiplin itu adalah cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa ancaman maupun kekerasan. Bagaimana kita menciptakan disiplin kepada peserta didik tanpa ancaman dan kekerasan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi itu berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang peserta didik melakukan sesuatu itu karena dia tidak mau dihukum, mengerjakan tugas karena dia tidak mau dihukum. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah itu karena dia tidak mau nanti ada masalah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari 1 sampai 3, yang paling baik motivasinya adalah yang ketiga. Karena yang ketiga itu adalah motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Sedangkan yang 1 dan 2 itu dari luar atau eksternal. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Peserta didik atau siswa melakukan pelanggaran itu pada intinya karena ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tugas kita nanti ya, mari kita perlahan-lahan coba kita penuhi apa sih kekurangan kebutuhan dari peserta didik kita. Lanjut, posisi kontrol lain nih Bapak Ibu. Posisi kontrol ini sangat penting. Mari kita sama-sama lihat nanti Bapak Ibu kira-kira memposisikan di mana. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi untuk mengendalikan perilaku peserta didik, kita itu berada di posisi mana? Yang pertama sebagai penghukum, itu cirinya nadanya tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, marah, membentak. Dampaknya Bapak Ibu, peserta didik menjadi pemberontak, pendendam, dan pembenci. Rupanya kalau kita memarahkan siswa, memposisikan sebagai penghukum, dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Jadi bukan positif yang kita harapkan, malah negatif akhirnya.
Ini misalnya marah ya. Tapi silakan nanti kadang-kadang kan posisi ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Belum tentu juga bisa disamaratakan. Kemudian posisi yang kedua membuat siswa merasa bersalah. Ciri-cirinya suaranya lembut, tenang, dan cenderung menyalahkan murid. Misalnya murid datang terlambat. Nah, apakah kamu nggak kasihan dengan orang tua kamu? Udah menyekolahkan, susah-susah. Nah, itu ternyata tidak baik juga Bapak Ibu. Ya, ternyata itu ada dampak negatifnya membuat siswa merasa bersalah itu. Dampaknya siswa akan merasa bersalah, gagal dan menarik diri dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah ini, kalau siswa melakukan kesalahan, kita memposisikan sebagai teman. Pak Onur ini mungkin ya sering sebagai penghukum dan sebagai teman. Ya. Jadi sebagai teman ini suaranya ramah, akrab, kita rangkul gitu ya. Kita ketawa-ketawa ketika dia sedang melakukan kesalahan. Kita ajak gurau. Itu sih bagus Bapak Ibu, tapi ada dampak negatifnya yaitu murid tidak mandiri, ketergantungan, dan dia cenderung menyukai hanya pada guru tertentu saja rupanya. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Ini sudah lebih baik, suaranya datar, standar, dan formal. Dia menggunakan data-data perhitungan. Misalnya berapa kali dia alfa, berapa kali dia terlambat gitu. Dia menggunakan data. Dampaknya tidak sepenuhnya mandiri dan tidak bisa memahami nilai-nilai universal secara keseluruhan. Nah ini yang paling bagus, posisi manajer. Suaranya netral, standar, dan tidak emosional. Tidak marah tapi juga tidak lunak. Gitu ya. Nah ini dampaknya siswa menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Jadi kita giring siswa itu, kita beri pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri harus bisa menjawab. Supaya permasalahan yang dia hadapi itu bisa terselesaikan. Misalnya kenapa dia itu bangun terlambat, ya kita gali apa sebabnya. Kemudian kita cari solusinya supaya dia bisa menyelesaikan. Nah, misalnya dengan bangun lebih awal, kemudian tidur lebih awal, kemudian menyalakan jam beker dan lain-lain. Nah, seperti itu. Terus segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu atau masalah. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa yang salah, langkah pertama kalau kita ingin mempraktekkan segitiga restitusi, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dengan kata-kata, ya setiap orang pasti merasa pasti pernah berbuat salah. Kemudian Bapak pun juga pernah berbuat salah. Saya tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah itu langkah pertama dari segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi kesalahan. Ya, validasi kesalahan ini latar belakang atau penyebab siswa itu melakukan kesalahan. Ya, misalnya dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Tolong jelaskan. Nah, seperti itu. Nanti siswa menjelaskan. Dan yang terakhir ini kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti ke depan kalau bisa perlahan-lahan dibuat keyakinan kelas. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu langsung ditetapkan oleh sekolah, guru, saklek, siswa terima bersih. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini disusun, dibuat berdasarkan dua belah pihak, antara guru dengan peserta didik, antara wali kelas dengan peserta didik. Nah, keyakinannya ya misalnya ya kejujuran, datang tepat waktu, disiplin, menjaga kebersihan. Nah itu kita tanyakan, terus kita ingatkan kalau siswa melanggar keyakinan yang mana, lalu kita upayakan untuk mencarikan solusinya. Terus pengalaman yang sudah saya lakukan, mohon maaf Bapak Ibu, ya inilah yang bisa saya lakukan di sela-sela saya sebagai PLT, ya harus mengerjakan tugas-tugas. Alhamdulillah yang penting sehat. Yang pertama menyambut kedatangan siswa Bapak Ibu ya. Itu salah satu budaya positif, maka saya minta kepada Bapak Ibu guru yang tiket
coba kita mulai rintis untuk menyambut kedatangan siswa supaya siswa itu merasa diperhatikan. Kita pun bisa mengontrol mana siswa yang tertib, yang tidak, dan untuk mendekatkan perasaan antara guru dengan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, saya mencoba, nanti saya program seminggu sekali saya harus belajar di luar kelas, biar siswa itu enjoy, relax. Jadi belajar merdeka belajar itu bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, biar siswa itu happy. Tadi saya lihat beberapa sudah bagus, Pak Rajadi atau siapa tadi ya, sebelum mulai pelajaran memberikan ice breaking, bagus Bapak Ibu, itu boleh dirintis. Jadi kita buat dulu siswa itu biar happy gitu. Karena kita nggak tahu siswa itu datang ke sekolah dia punya membawa permasalahan dari rumah, kita pun tidak tahu Bapak Ibu. Benar-benar. Kemudian yang ketiga, nah ini upacara bareng-bareng ya saya upayakan untuk selalu hadir di saat upacara hari Senin. Kemudian ini siswa melakukan kesalahan, saya mencoba untuk memposisikan sebagai teman. Ya udah saya rangkul gitu. Nih. Dia buang sampah. Nah ini sebagai penghukum, nunjuk-nunjuk, marah-marah, bentak-bentak. Nah ini sebagai pemantau, ini berapa kali dia melakukan kesalahan. Gitu. Ini si ketiga, restitusi. Ini keyakinan kelas saya buat berdasarkan kesepakatan murid ya, atau peserta didik di kelas yang saya ajar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu.